Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video wawancara dari guru Pejas. Sebelumnya bisa perkenalan dulu, Pak. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, sekolah tempat mengajar, dan pengalaman mengajar. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Suri, tempat tanggal lahir Semarang, 1 November 1997, alamat Jalan Gunungsari, RT 4 RW 9, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Ino. Nomor telepon 089637247822. Untuk sekolah tempat mengajar yaitu di SMA Teresiana 1 Semarang. Pengalaman mengajar sudah 2 tahun ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu latar belakang dari pendidikan Bapak. Untuk latar belakang pendidikannya yaitu PJKR, S1 PJKR. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk sertifikasi saya memiliki dari bidang kepelatihan yaitu lisensi pelatih futsal nasional dan pelatih fisik level 1 nasional. Apakah ada syarat teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Ya, karena itu sebuah kewajiban bagi seorang guru. Bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Untuk definisi saya lebih ke pendekatan kepada para siswa supaya lebih paham tentang materi yang akan belajar. Strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa siswa memahami materi pelajaran. Pemahaman materi pelajaran, saya akan memberikan beberapa materi-materi dasar terlebih dahulu karena mengikuti dari modul ajar yang sudah saya siapkan. Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Untuk pendekatan pengajar saya dengan siswa dengan gaya yang berbeda, saya lebih cenderung ke pendekatan jadi lebih lebih fleksibel saja, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung untuk pembelajaran? Untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran, saya sering menggunakan game permainan sebelum masuk ke materi inti supaya mereka lebih cair dalam mengikuti materi yang akan saya. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai, saya kadang lebih memberikan teguran dalam bentuk tulisan dan hukuman yang tidak terlalu berbau dengan fisik, karena hukuman fisik sekarang ini tidak diperkenankan. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Untuk pembelajaran di dalam kelas, kedisiplinannya lebih ke arah kesepakatan di awal tentang peraturan yang akan berjalan selama satu semester ke depan. Jadi diwajibkan mereka mengikuti pembelajaran dalam kelas dengan RPP yang akan diajarkan. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Saya lebih sering berkomunikasi dengan guru-guru dan rekan-rekan staf di sekolah, terutama dengan pakar kurikulum, karena itu berhubungan dengan pembelajaran. Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Pendekatan dengan orang tua lebih pendekatan ke persuasif, lebih berkomunikasi lewat melalui media sosial ya, seperti WhatsApp ataupun secara tatap muka. Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja, saya jujur menghindari hal itu, tapi ketika ada tantangan komunikasi atau konflik dengan rekan kerja, saya lebih cenderung untuk merefleksi diri sendiri dan meminta solusi kepada teman. Bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda?
Untuk saat ini dari tingkat kemajuan setiap siswa berbeda-beda karena setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak merata. Ada yang bisa diajarkan dengan mudah, ada yang kurang, ada yang kurang berminat di mapel olahraga. Jadi saya lebih cenderung merangkul semua, walaupun ada beberapa yang tidak suka untuk olahraga. Apa tindakan jika siswa mengalami kesulitan belajar? Saya melakukan pendekatan kepada siswa itu dan memberikan arahan yang mungkin lebih dari siswa-siswa yang biasa. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Kemampuan. Saya lebih penekanan kepada siswa untuk mengikuti pola pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Ya, saya terlibat di kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan luar jam sekolah karena itu sebuah tanggung jawab juga untuk Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? saat ini berkontribusi di komunitas, yaitu mengikuti MGMP guru khususnya untuk guru olahraga sebagai sarana untuk sharing ilmu yang baru. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Biasanya ketika pembelajaran di dalam kelas saya lebih menggunakan proyektor dan PowerPoint yang inovasi-inovasi yang terbaru supaya mendukung pembelajaran saya. Apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Untuk saat ini saya sudah mulai menerapkan pembelajaran dengan membuat proyek yaitu pengembangan melalui media sosial untuk inovasi mereka membuat sebuah lapangan olahraga, dan mereka mendesain sendiri dan dengan ukuran dan ya seperti market lah, istilahnya seperti itu, untuk inovasi mereka supaya lebih dekat dalam atau paham dalam pembelajaran. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan bagi guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran yang lebih fleksibel, berfokus pada pengembangan kompetensi, karakter, serta menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Kurikulum ini membuat pelajar lebih menyenangkan melalui kegiatan praktik, proyek, dan memberikan ruang agar siswa lebih mandiri, kreatif, dan aktif. Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Saya melakukan diferensi pembelajaran, memberikan variasi tugas, dan menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dengan memberikan kesempatan berdiskusi, praktek langsung, refleksi, dan saya sebagai fasilitator. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Untuk saat ini di kurikulum merdeka saya menggunakan video pembelajaran yang pertama, yang kedua menggunakan Google Classroom ataupun platform evaluasi online lainnya. Apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Ya, saya menggunakan itu. Apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Pengalaman kolektif untuk mendukung dari hasil diskusi dengan komunitas di MGMP
SMP, saya mendapatkan beberapa ilmu baru untuk mengembangkan di kurikulum merdeka ini. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan utama dalam menghadapi kurikulum merdeka mungkin kadang siswa lebih bebas sebenarnya, lebih bebas di kurikulum merdeka ini untuk mengakses semua media sosial atau apapun dalam pengembangan belajar atau kurikulum merdeka, untuk mendukung kurikulum merdeka. Cuma tantangannya ya itu karena kebebasan itu mungkin mereka terlalu dibebaskan, jadi susah untuk guru-guru sekarang mengontrol kegiatan. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Dengan lebih menekankan supaya siswa memiliki ide-ide yang inovatif dan kreatif. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 dalam pembelajaran? P5 dengan menanamkan sifat gotong royong, empati, disiplin, dan tata tanggung jawab. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Saya memberikan informasi perkembangan peserta didik dan berkolaborasi pada kegiatan tertentu. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya melaporkan perkembangan siswa saya melalui grup WhatsApp, terus laporan perkembangan dan pertemuan dengan orang tua. Baik, sekian wawancara dari saya dan juga guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.